Pada video ini akan dibahas tentang struktur, anatomi, morfologi, dan juga fisiologi dari organ pencernaan. Nah, organ pencernaan yang akan dibahas saat ini adalah lambung, usus halus, usus besar, dan juga ada organ aksesoris seperti pankreas dan juga hati. Untuk itu kita mulai dari organ pencernaan. Yang pertama yaitu lambung. Struktur lambung secara morfologi bisa terlihat seperti pada gambar ini, dan untuk organ lambung sendiri dia berbentuk seperti huruf J dan letaknya itu di bawah dari organ hati dan juga di atas dari organ usus. Lambung sendiri memiliki 3 bagian utama, yaitu terdapat bagian yang paling atas, ini disebut dengan kardiak. Pada bagian ini dia langsung berbatasan dengan esofagus atau kerongkongan. Nah, pada bagian kardiak terdapat otot sfinkter. Otot sfinkter ini dia bertujuan untuk membuka dan menutup lambung di saat makanan terdorong dari esofagus atau kerongkongan menuju ke lambung. Nah, pergerakan otot sfinkter ini dipengaruhi oleh adanya dorongan makanan atau desakan makanan dari kerongkongan yang merangsang terbukanya otot sfinkter pada bagian kardiak. Kemudian bagian yang kedua adalah fundus. Fundus sendiri dia berada di sepanjang lambung. Bagian yang melengkung dari lambung ini adalah fundus. Melengkung membulat inilah bagian fundus. Kemudian untuk fundus sendiri dia tersusun oleh beberapa lapisan. Pada bagian dalam lambung ini ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini dia punya manfaat, yaitu menghasilkan mukus atau lendir. Nah, lendir yang dihasilkan oleh dinding lambung ini membantu mencegah terjadinya iritasi pada lambung ketika terjadi proses mencerna makanan secara mekanik pada dinding lambung. Yang berikut adalah lapisan submukosa dan ada lapisan otot, kemudian lapisan serosa. Lapisan otot ini bisa diperhatikan. Lapisan otot pada lambung tersusun oleh 3 model otot. Yang pertama itu ada otot melingkar. Jadi model ototnya melingkar. Kemudian ada otot longitudinal di sisi bawah dari lambung. Kemudian terdapat otot menyerong. Model otot baik itu melingkar, menyerong maupun longitudinal ini sangat membantu pergerakan menghancurkan makanan oleh lambung. Jadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas makanan pada lambung itu sangat dipermudah oleh ketiga model otot ini. Jadi makanan bisa dihancurkan menjadi mukus, menjadi kim atau bubur dengan lebih sempurna. Yang berikut, bagian ketiga adalah bagian pilorus. Bagian pilorus terletak pada bagian bawah dari struktur lambung dan dia langsung berdekatan dan menghubungkan lambung ke arah usus halus. Nah, pada pilorus juga seperti pada bagian kardiak, pilorus juga memiliki otot sfinkter karena bagian pilorus ini dia merupakan pintu keluar makanan atau kim yang sudah dalam bentuk bubur itu menuju ke usus halus untuk dilanjutkan proses pencernaan secara kimiawi pada usus halus. Nah, untuk itu ketika makanan yang sudah bercampur di dalam lambung dengan pH dalam bentuk pH asam itu dihasilkan dari dinding lambung menghasilkan HCl. Nah, HCl ini diproduksi ketika makanan masuk ke dalam lambung. Maka HCl akan diproduksi. Tujuan dari HCl atau biasa disebut dengan asam lambung ini untuk bisa mengaktifkan enzim-enzim pencernaan di lambung secara kimiawi, yaitu untuk memproduksi enzim yang mencerna lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian HCl atau senyawa asam ini, asam lambung ini juga dia berperan untuk mematikan kuman ataupun bakteri yang ikut masuk bersama makanan ke dalam organ pencernaan lambung. Jadi makanan yang menuju ke usus itu sudah mengalami proses
pencernaan di lambung juga, dan juga ada kuman ataupun bakteri yang ikut masuk pun sudah dimatikan oleh karena pH yang asam pada makanan. Kemudian mukus yang dihasilkan atau lendir yang dihasilkan oleh lapisan mukosa ini juga dia membantu makanan itu berbentuk bubur yang mudah dicerna lebih lanjut pada organ usus. Yang berikut adalah struktur dari usus halus. Nah, usus halus ini dia memiliki panjang kurang lebih 8,5 meter dan dia terbagi di dalam 3 bagian, yaitu ada bagian duodenum atau 12 jari dengan panjang kurang lebih 25 cm. Kemudian ada usus kosong atau jejunum, itu panjangnya 7 meter. Kemudian usus penyerap atau ileum yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, untuk anatomi usus sendiri, bentuk dari usus ini berupa pipa yang panjang. Pipa yang panjang yang kurang lebih 8,5 meter ini dia terletak menyusun seperti dia tersusun seperti melingkar melilit di rongga perut di antara lambung dan juga usus besar. Nah, jadi terletak menumpuk, tumpukan-tumpukan helaian dari usus itu menumpuk di atas di dalam rongga perut, tepatnya di bawah dari lambung dan juga usus besar. Kemudian bentukannya yang seperti pipa ini dia dilapisi oleh jaringan otot polos, dan juga di dalam dinding usus halus ini terdapat jonjot usus atau sel-sel membran yang dia melekuk atau berlekuk-lekuk. Nah, lekukan ini bertujuan untuk memperluas permukaan usus dalam penyerapan makanan, karena sel-sel jonjot ini yang bertugas untuk menyerap sari makanan, ditandai dengan adanya sel absorpsi kapiler dan arteri serta sel goblet yang ada di dalam jonjot usus ini. Jadi semua sari makanan bisa diserap dengan baik oleh sel-sel yang absorpsi, kemudian dibawa ke kapiler, masuk ke dalam kapiler dan diedarkan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Kemudian di usus juga dia menghasilkan getah usus. Getah usus ini mengandung beberapa jenis enzim yang tujuannya untuk mencerna protein, karbohidrat dan lemak secara kimiawi juga. Pankreas dan hati ini merupakan organ aksesori. Jadi ini hanya organ tambahan pada sistem pencernaan pada manusia dan juga hewan. Tetapi bukan berarti aksesori jadi dia tidak penting, karena pankreas dan hati ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam sistem pencernaan. Organ hati dia bertugas untuk memproduksi atau mensekresikan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini dia bertugas untuk bisa menghasilkan cairan empedu ini dia bertugas untuk bisa membantu proses penguraian dan penyerapan lemak di dalam usus halus. Nah, yang membantunya adalah senyawa yang terkandung dalam cairan empedu, yaitu ada garam empedu atau kalsium bikarbonat. Kemudian terdapat juga cairan atau senyawa bilirubin dan biliverdin yang memberikan warna pada feses dan juga urin. Jadi pada feses dan juga urinnya, jadi dia mewarnai warna kecoklatan atau kuning kecoklatan ataupun kehijauan. Yang berikut terdapat organ atau kelenjar aksesori berikut, yaitu pankreas. Nah, pankreas ini dia memiliki duktus atau saluran yang langsung terhubung ke bagian usus halus. Di sini saluran ini namanya ductus coleodochus. Ductus coleodochus ini dia berperan di dalam proses menyalurkan getah pankreas, karena di dalam getah pankreas ini juga mengandung enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan, karena dia menghasilkan enzim-enzim juga ya. Kemudian fungsi organ hati dalam proses pencernaan yaitu
selain sekresi empedu tadi, dia menyimpan glikogen. Jadi glikogen atau gula otot yang hasil penguraian dari karbohidrat sebagian akan tersimpan di dalam hati dan bisa digunakan ketika tubuh membutuhkan cadangan energi. Produksi panas. Nah, produksi panas ini terjadi ketika hati mulai pada saat kita istirahat, hati mulai menguraikan racun-racun toksin yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan itu. Ini dia juga bisa menghasilkan panas di dalam organ. Menyimpan mineral. Jadi ada mineral, vitamin A, D, E, dan K juga tersimpan di dalam organ hati. Yang berikut, dia juga berperan dalam sintesis lemak dari karbohidrat dan juga protein. Nah, itu adalah peranan dari organ hati dalam sistem pencernaan makanan. Sekian untuk video kali ini yang membahas tentang struktur dari lambung, usus halus, kemudian ada organ aksesori diantaranya pankreas dan hati. Pada video berikutnya akan dibahas tentang usus besar dan juga anus. Terima kasih.